Shalom. Shalom Bapak Ibu. Siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah sukses menurut ukuran Tuhan. Apa Bapak Ibu? Sukses menurut ukuran Tuhan. Kalau saya bicara tentang sukses, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Ya, seringkali kalau kita bicara sukses, pasti di pikiran kita kalau orang sukses itu pasti kaya raya, punya rumah yang mewah, punya mobil mewah, bukan satu, banyak mobilnya. Dia mau beli apa saja, dia ada, itu katanya sukses. Sebagian orang berkata, oh, kalau sukses, saya cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Yang penting keluarga harmonis, itu sukses. Dan ada sebagian orang lain berkata, sukses itu kalau anak-anak saya sudah menjadi orang. Emang dulu bukan orang. Ada yang begitu? Maksudnya anak-anaknya sudah, sekolahnya sudah tamat. Sudah kuliah, sudah tamat, sudah sarjana, sudah bekerja. Oh, dia itu sukses. Ini sukses menurut ukuran dunia, menurut manusia. Ada orang semua sudah dimiliki, harta sudah berlimpah, badan sehat, keluarga harmonis, anak-anak sudah jadi semua. Hidup yang demikian bahagia tidak? Halo? Oh, nggak ngerti pertanyaan saya. Kalau ada orang semua dia sudah miliki kekayaan, sudah berlimpah, hartanya banyak, ya badannya sehat, ya keluarga harmonis, anak-anaknya sudah menjadi orang semua. Hidup demikian bahagia tidak? Ya bahagialah Bapak Ibu. Ya kan diimpikan banyak orang, betul tidak? Hidup yang demikian adalah hidup yang bahagia. Tetapi hidup yang bahagia ini menurut ukuran kita, apakah sukses menurut ukuran Tuhan? Halo? Saya katakan belum tentu. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara adalah menjadi orang-orang yang sukses di mata Tuhan. Namun bukan sukses menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran Tuhan. Ya. Ukuran manusia sukses itu berpusat kepada materi, jasmani, dan duniawi. Hari ini kita belajar dari seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Ya. Bagaimana Rasul Paulus itu menjadi orang yang sukses. Yang pertama, apa itu sukses menurut ukuran Tuhan? Kita buka di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9. Surat 1 Tesalonika 2 ayat 9 berkata demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jeri lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Rasul Paulus berkata, sebab kamu masih ingat ya. Dia mengingatkan pada jemaat di Tesalonika ya, bahwa dia ada satu usaha atau jeri lelah yang dia lakukan. Rasul Paulus berusaha keluar dari situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Ini butuh yang namanya perjuangan menghadapi kehidupan. Katakan perjuangan menghadapi kehidupan. Saya percaya selama kita masih hidup, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya perjuangan untuk menghadapi kehidupan. Amin. Atau Bapak Ibu Saudara santai-santai di rumah, ngaso, tidur, uang datang sendiri? Halo? Ini Rasul Paulus berbicara tentang dirinya, bagaimana dia berjuang
untuk mencukupkan kebutuhan diri dia sendiri. Berapa waktu yang lalu saya di WA oleh seseorang yang mengaku pendeta. Pak, saya sakit Pak, ya. Perlu berobat ada ke rumah sakit dan perlu segera ada tindakan dokter. Saya sakit jantung dan diabetes. Terus dia kirim foto dan kondisinya ya yang sakit. Berikut dia juga tidak lupa dia kirim nomor rekening banknya. Sebagai hamba Tuhan tentu saya prihatin. Ya. Dan saya mengirimkan bantuan dan dia terima dengan baik. Ya dong, kita sesama hamba Tuhan kan harus saling tolong menolong. Berapa hari kemudian, ya, dia berkata dia sudah selesai berobat ya dan mau keluar dari rumah sakit. Saya jawab puji Tuhan ya. Tapi ada WA lagi, Pak, saya nggak bisa keluar dari rumah sakit Pak. Loh kenapa? Emang pintu dikunci semua? Biasa rumah sakit kan pintunya terbuka bukan? Nah, di WA-nya katakan, biaya saya nggak cukup Pak. Ya. Dan berikut dia juga kirimkan nomor rekening berserta mutasinya. Dia ini, saldo saya tinggal sekian Pak, saya mau keluar rumah sakit sekian. Sebagai hamba Tuhan tentu saya prihatin dan saya juga kirim bantuan supaya pintu rumah sakit dibukakan. Berapa waktu berselang lagi? WA lagi dengan orang yang sama yang mengaku hamba Tuhan itu. Pak, mertua saya meninggal Pak. Besok mau dikremasi. Gak cukup uang saya Pak. Ini gak kirim foto dia Pak. Ya. Saya yang minta kirim foto ini. Pak, tolong kirim fotonya dong Pak. Karena ada nomor rekening juga dicantumkan. Iya betul dia kirim foto Pak. Sebagai hamba Tuhan tentu saya juga prihatin dan mengulurkan tangan. Selang berapa waktu lagi Bapak Ibu Saudara? WA lagi Bapak Ibu Saudaraku. Saya kira mau kirim berkat Bapak Ibu Saudaraku ya. Ucapan terima kasih, kirim kue, kirim apa ke rumah saya. Ya saya cepat-cepat, saya lihat waduh ada WA. Pak, saya mau mulai hidup baru. Saya kaget juga hidup baru, maksudnya baru bertobat atau apa ya? Saya mau buka bisnis baru Pak. Mohon dibantu Pak. Kirim modal kerja. Ada nomor rekening di dalam serta mutasi. Bank dikirim juga. Dari cerita saya ini menurut ukuran saudara, apakah orang ini sukses? Pengkhotbah loh, siapa bilang gak sukses? Melayani Tuhan loh. Sukses enggak Bapak Ibu Saudaraku? Mengakunya apa? Hamba Tuhan. Hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Bosnya siapa? Bos di dunia yang jahat ini kalau pegawainya kerjanya benar dan baik, soal sandang, pangan, dan papan terjamin tidak? Saya percaya sangat terjamin. Amin. Kalau dia kerjanya yang baik, walaupun bos yang dunia itu jahat. Tapi ini orang mengaku sebagai hamba Tuhan. Kok hidupnya tidak terjamin? Saya ajak Bapak Ibu Saudara lihat di surat Filipi pasal yang keempat. Ayat 11 dan 12 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini perkataan Rasul Paulus. Aku katakan ini bukan karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan dalam apa? Dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
Rasul Paulus berkata ya, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus adalah tren mode hamba Tuhan yang sukses. Kenapa saya katakan demikian? Hidupnya dia itu tidak merepotkan orang lain. Betul tidak? Kalau kita punya kesulitan, orang lain mau bantu kita, Bapak Ibu Saudara, itu puji Tuhan, luar biasa. Orang lain melihat kesulitan kita, dia mau ulurkan tangan, itu sesuatu hal yang biasa. Kalau kita mengaku kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi kalau sehari-harinya kita minta belas kasihan manusia, berarti hidup kita itu hidup yang tidak sukses. Untuk memenuhi diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Ya. Rasul Paulus tidak kaya secara materi, Bapak Saudaraku, ya, menurut ukuran dunia. Karena orang sukses ukuran dunia adalah dia harus kaya secara materi. Ya. Itu dia kaya, dia sukses. Tapi Rasul Paulus dia tidak kaya secara materi. Ya. Tetapi Tuhan katakan dia adalah orang yang sukses. Kenapa Tuhan katakan dia adalah orang yang sukses? Karena dia tidak pernah merepotkan siapapun juga. Di tengah pelayanannya dia tidak pernah merepotkan orang lain. Dia bisa memenuhi apa yang dia butuhkan di dalam pribadi yang termasuk juga di dalam pelayanan. Ini luar biasa. Ini adalah sukses Bapak Ibu. Saya beri nama sukses level pertama. Sukses level pertama adalah bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Ayo katakan bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikatakan sukses ketika Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Sangat mustahil Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Yang pertama, level pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan Bapak Ibu Saudara sukses ketika Bapak Ibu Saudara bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Amin. Yang kedua, sukses menurut ukuran Tuhan. Kita lihat surat Filipi. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 21 dan ayat 22. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 21 dan 22 berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi apa? Memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Dikatakan bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia bilang kalau saya hidup adalah bagi Kristus. Hidup saya adalah untuk ke Kristus. Itulah kesuksesan Rasul Paulus. Untuk apa? Di ayat 22 dikatakan, kalau aku harus hidup di dunia ini bagi Kristus, berarti aku harus memberi buah. Amin. Sukses menurut ukuran Tuhan adalah harus memberi buah. Apa itu memberi buah? Saya ingin Bapak Ibu Saudara bayangkan sejenak ya. Kalau sebatang pohon ya, rantingnya kering, kelontong ya, itu artinya apa? Pohon itu mati atau hampir mati. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk diri dia sendiri. Betul tidak? Makanannya tidak cukup. Tadi saya katakan level pertama, sukses pertama, kita harus bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Jangan kita sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan menjadi beban bagi orang lain. Amin.
Nggak ada yang amin. Kita sebagai anak Tuhan jangan menjadi beban orang lain. Harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Harus menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Tadi ada pohon yang rantingnya kering, yang hampir mati, ya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan untuk diri dia sendiri. Kedua, ada pohon yang daunnya rindang, ya, kelihatannya lebat, tapi tidak ada buahnya. Pernah lihat pohon yang begitu? Saya dulu pernah punya pohon duduk saya di rumah yang lama di Kertomenanggal. Sudah tanam 3-4 tahun, pohon mangganya sudah besar, tetapi tidak berbuah. Daunnya sudah lebat tapi tidak berbuah. Wah, saya heran kok tidak berbuah. Ada nih driver saya bilang, ini mesti batangnya mesti dicacah dulu itu, dilukai dulu, disakiti dulu. Baru dia bisa berbuah. Kadang kita ukuran kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita kelihatannya luar biasa. Memang kita ini beribadah kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita rohani, kita kelihatannya hebat sekali. Bahkan kita ada karunia-karunia menyembuhkan orang. Bahkan kita ini banyak terlibat aktivitas di dalam pelayanan. Kelihatannya luar biasa. Tapi tidak berdampak bagi banyak orang. Sukses menurut ukuran Tuhan. Ketika Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Matius pasal yang ke-5, ya, setelah ucapan bahagia Yesus menyampaikan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Amin. Artinya apa? Hidup kita ini harus jadi manfaat untuk banyak orang. Hidup kita bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Hidup kita ini harus berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Sukses menurut ukuran dunia itu sangat berbeda dengan ukuran Tuhan. Sukses menurut ukuran dunia, kita itu menerima atau mendapatkan. Tapi sukses menurut ukuran Tuhan bukan menerima, tapi memberi buah. Amin, Bapak Ibu. Sukses menurut dunia mendapatkan kekayaan itu sukses. Mendapatkan jabatan itu sukses. Tetapi sukses menurut ukuran Tuhan adalah memberi buah. Artinya apa, Pak, memberi buah? Memberi buah atau berbuah itu harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Ayo katakan kanan kiri saudara, harus bisa menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama, Bapak Ibu, tidak mutlak kita harus punya uang yang banyak. Kita tidak mutlak harus kita ini, wah ini sekolah tinggi. Tidak, Bapak Saudaraku. Apapun kondisi kita, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika hidup kita sentralnya bukan kepada diri kita sendiri, tapi sentral kita adalah Tuhan, ya. Seringkali hidup kita sentralnya adalah diri kita sendiri, egosentris hidup kita. Tapi kalau hidup kita itu berpusat kepada Tuhan, ya, hidup kita pasti berbuah bagi orang lain. Amin. Dimanapun kita berada, orang merasa nyaman. Dimanapun kita berada, orang merasa diberkati. Dimanapun kita berada, orang merasa hidupnya merasa lebih enak, merasa terbantukan. Jangan kita di mana kita berada orang merasa tidak nyaman. Karena kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Sukses yang kedua, saya beri nama sukses level kedua. Menjadi berkat bagi sesama.
Kapan kita sukses? Pertama, kita harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Kapan kita dikatakan sukses? Ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, sukses menurut ukuran Tuhan. Ayo kita baca sama-sama di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini ada sesuatu yang hakiki, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Garis bawah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus berkata, ini bukan hanya untuk aku sendiri, tetapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Sukses yang paling hakiki adalah kita ketika di akhir hidup kita, kita bisa memelihara iman percaya kita. Amin. Sampai di akhir kehidupan kita. Itu adalah sukses yang paling hakiki sebagai umat manusia. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekarang Bapak Ibu Saudara dikarunikan kekayaan yang melimpah-limpah, menikmati harta melimpah-limpah, keluarga yang harmonis, banyak berkat kesehatan yang prima, yang hanya 60-70 tahun kalau kuat 80 tahun. Tetapi di ujung kehidupan Bapak Ibu Saudara tidak memelihara iman, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling gagah di dalam dunia ini. Ini adalah kesuksesan yang paling hakiki. Tadi kesuksesan yang pertama apa? Kita bisa menjadi berkat untuk diri sendiri. Bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu berbicara tentang perjalanan kehidupan kita. Tapi di ujung kehidupan kita, yang harus kita paling perhatikan, sukses ini Bapak Ibu Saudara tidak boleh terabaikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sepanjang kehidupan kita, kita harus memelihara iman kita supaya di ujung kehidupan kita, Tuhan dapatkan kita adalah orang yang sukses. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang sukses, dikatakan telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan. Dia adalah hakim yang adil. Bukan hanya tertuju kepada Rasul Paulus, tetapi bertujukan kepada semua orang percaya. Ini kesuksesan yang paling hakiki, Bapak Saudara harus kita perhatikan. Memelihara iman itu bukan perkara yang gampang Bapak Saudaraku. Gampang disebutkan, tidak gampang dilakukan. Sekalipun orang sudah jabatannya pendeta Bapak Saudaraku, itu juga masih bisa murtad. Itu bukan perkara yang gampang. Walaupun dia jabatannya pendeta sudah melayani, tapi kalau pikirannya bertumpu kepada jasmani, duniawi dan materi, ya. Soal murtad itu soal tunggu waktu saja. Kalau pendeta hanya khotbahkan, hidup diberkati secara materi, ketika dia tidak diberkati materi, soal murtad itu hanya soal tunggu waktu saja. Kalau pendeta hanya patokan kesembuhan ilahi, kalau satu kali tidak sembuh dan akhirnya dia kecewa, soal murtad itu adalah soal tunggu waktu saja. Saya pernah katakan, ya, seringkali orang beriman, waduh saya pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan pasti sembuhkan, yes, oke. Tapi persoalan bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan, apa tetap masih beriman? Iman yang benar itu walaupun Tuhan tidak sembuhkan saya tetap beriman sampai di akhir kehidupan saya. Itu beriman.
Jangan bertumpu kepada hal-hal yang sementara. Makanya kalau kita mau melihara iman dikatakan ya di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Sering Bapak Ibu Saudara hidup kita hanya diukur dari kenyamanan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita berpikir sejenak apa yang kita ingin dalam hidup kita. Bukan soal kenyamanan tetapi soal kita bisa nggak melakukan firman Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Bukan hanya Bapak Saudara dan gereja dengarkan firman Tuhan kerja. Tapi setiap hari kita harus menghidupi firman Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kuat dan kita bisa survive. Dan kita bisa memelihara iman kita. Ini sukses level tertinggi yang harus Bapak Saudara miliki. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat buat